له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini, Ahad pekan keempat di bulan Juli ini, kita ketemu kembali dalam kajian Ahad pekan keempat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Safruddin LC SPD MAG. Bahwasanya pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Said bin Ali bin Wahb Al-Qahtani, yang mana pada kesempatan di pertemuan lalu kita sudah membahas mukadimah dan urgensi pendidikan anak di dalam Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan pada prinsip-prinsip yang harus diketahui dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya. Kepada Ustadz Safruddin, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. فقال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatal iman, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin di mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita di pekan yang keempat, di mana kitab yang sedang kita bahas adalah kitab yang berkaitan dengan Tarbiyatul Aulad. Dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan umur kita lebih berkah lagi. Karena ikhwan, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, semakin anak Adam itu menua, kita semua semakin tua, maka bersamaan dengan umur kita yang semakin bertambah, semakin tua itu, ya, bertambah juga dua hal. Bertambah juga apa? Dua hal. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakbaru bnu Adam. Anak Adam itu semakin tua, semakin berumur, ya. Wa yakbaru ma'ahu tsani. Wa yakbaru ma'ahu isnani. Semakin bertambah umur anak Adam, maka bertambah juga pada dirinya dua hal. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbal mal. Cinta kepada harta. Tuh, Pak, nenek atau kakek, kalau ditanya masih pengen uang gak, Nek? Jawabannya bagaimana? Pengen yang banyak. Ketika antum nih ditanya
Bagaimana ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rizki? Sedikit apa banyak? Jujur. Sedikit atau banyak? Banyak. Semua manusia, semua anak cucu Adam dalam masalah harta itu makin tua makin mencintai harta. Ya, makin tua makin mencintai harta. Karena kata Nabi SAW, semakin tua anak Adam, semakin tua seseorang itu, maka bersamaan dengan menua dirinya itu, ya bertambah pula yang pertama kecintaan kepada harta. Yang kedua, yang bertambah pada anak Adam bersamaan dengan bertambahnya umur, kata Nabi SAW, wa tulul umr. Ya, wa tulul amr. Wa tulul apa? Wa tulul amr. Dia pun sangat berkeinginan atau ingin ditambahkan umurnya. Nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah umurnya 90 tahun sudah ditambahkan kan bonusnya di atas rata-rata umur Nabi SAW 6263. Ini yang udah 90 tahun. Doanya kepada Allah apa? Ya Allah, panjangkan umur nenek. Ya, ketika ditanya tuh kakek yang sudah berumur 90 tahun, apa keinginannya? Mudah-mudahan rizkinya dimudahkan, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur. Padahal nenek kakek yang sudah berumur 90 tahun ini sudah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja keinginannya apa? Panjang umur, apalagi antum masih muda. Ya Allah, panjangkan umur hamba. Jadi dua hal yang semakin kuat, ya, dua hal yang semakin diinginkan bersamaan dengan bertambahnya umur kita adalah kecintaan kita kepada harta bertambah juga. Kemudian keinginan kita untuk berumur panjang bertambah juga. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bertambahnya umur kita tetapi dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu atau pemberian atau rizki yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seseorang semakin bertambah umurnya, tetapi diimbangi, diisi pertambahan umur itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karunia rizki yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Lalu laki-laki ini melemparkan pertanyaan kepada Rasulullah. Apa pertanyaan? Laki-laki ini mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia yang seperti apa yang paling baik, yang paling bagus? Ditanya pertanyaan itu, Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Kata Nabi, dari jawaban pertanyaan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, ayyun nasi khairun, manusia yang manakah yang paling baik? Manusia yang seperti apa yang terbaik? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, man qala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu seseorang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, seseorang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu laki-laki itu pun bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua ini? Kebalikan dari pertanyaan yang pertama itu. Laki-laki ini mengatakan kepada Nabi SAW, ayyun nasi syarrun,
Ayun nasi syarrun. Manusia yang seperti apakah yang paling buruk? Seburuk-buruk manusia itu yang seperti apa? Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu wa sa'a amal." Yaitu seseorang yang dipanjangkan umurnya, amalnya buruk. Ayo kita lihat pada diri kita. Apakah bertambahnya umur kita, ya, dari sisi bilangan kan? Bertambahnya umur kita itu dari sisi bilangan. Tetapi dari sisi mendekati ajalnya kan makin sedikit, makin jaraknya makin pendek. Kita tatap diri kita, semakin bertambahnya umur kita, apakah diimbangi dengan bertambahnya amal kita atau bertambahnya keburukan kita? Maka kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan untuk hadir ke majelis ilmu, untuk belajar agama, kita bersedekah, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak membaca Al-Quran, menebar kebaikan, maka itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ikhwan, terkait dengan umur yang digunakan untuk kebaikan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Ya. Mengatakan kepada para sahabat. Ini ada gangguan apa? Ada gangguan apa ini? Soalnya gitu. Silakan untuk diperbaiki dulu supaya tidak mengganggu kekhusyuan. Oke. Bisa lanjut? Baik. Yang akhwat bisa menangkap dengan baik suaranya? Dipastikan yang sound yang ada di akhwat terdengar dengan baik. Oke, baik, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Jadi Rasulullah SAW ditanya dua pertanyaan. Yang pertama tentang manusia yang paling baik. Jawabannya bagaimana? Yang dipanjangkan umurnya, baik amalnya. Pertanyaan kedua adalah tentang seburuk-buruk manusia, bagaimana? Umurnya dipanjangkan, amalnya buruk. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Nabi SAW mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi khairikum." Apa kata Nabi? "Ala unabbi'ukum bi khairikum." Maukah kalian aku kabarkan siapa di antara kalian yang paling baik? Rasulullah SAW ingin mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang satu sosok yang paling baik. Tentunya di sisi Allah Rabbul Alamin. Qalu, maka seluruh para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Jadi ketamakan kecintaan para sahabat kepada kebaikan. Ketika Rasul mengatakan, "Maukah kalian aku khobarkan siapa di antara kalian yang terbaik?" Seluruh para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW mengatakan tentang hamba
yang paling baik. Dengan mengatakan khiyarukum atwalukum a'maran. Apa kata Nabi? Khiyarukum atwalukum a'maran wa asanukum a'malan. Masya Allah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang atau seseorang yang dipanjangkan umurnya dan amalannya makin bagus. Amalannya makin bagus. Ya. Ada kaum disebut dengan Bani Udhrah. Bani Udhrah. Dari Bani Udhrah ini, teman-teman sekalian, ada 3 laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman, untuk bersyahadat. Dari Bani apa? Udhrah. 3 laki-laki Bani Udhrah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk memeluk Islam. Setelah bersyahadat, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada ketika itu, siapa di antara kalian yang akan mengurusi urusan 3 orang ini? Maksudnya setelah keislamannya itu, siapa yang mau memenuhi kebutuhannya? Lalu ada sahabat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Talhah radhiyallahu anhu. Yang bernama Talhah radhiyallahu anhu. Acung tangan. Saya ya Rasulullah yang akan mengurusi 3 orang ini dari Bani Udhrah yang sudah memeluk Islam. Ya. Sudah memeluk Islam. Maka dibawalah ke rumah Talhah. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya para sahabatnya untuk pergi berjihad ke medan tempur. Maka berangkatlah salah seorang dari 3 orang ini dari Bani Udhrah, berangkat ke medan perang, dan ternyata biiznillah, qadarullah, orang ini mati syahid. Pada kesempatan berikutnya Rasulullah pun mengerahkan pasukan untuk berangkat ke medan perang. Maka salah satu dari 3 tersebut, yang keduanya ikut berperang, sama mati syahid. Sedangkan yang ketiganya meninggal di atas kasur. Yang 2 mati syahid, yang ketiga meninggal di mana? Menurut antum mana yang lebih baik? Menurut antum mana yang lebih baik? Menurut antum mana yang lebih baik? Yang jihad ya? Kita lanjutkan riwayat ini supaya kita tahu mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Lalu Talhah bermimpi. Ya, Talhah bermimpi. Dalam mimpinya Talhah itu menjumpai 3 orang ini berkumpul di depan surga. Tetapi pemandangan yang membuat Talhah heran, aneh, bingung, dan tidak bisa menerima. Apa? Orang yang meninggal di atas kasur berada pada urutan pertama untuk masuk surga. Jadi lagi apa? Ngantri, ya, kayak di bank ya. Kali ngantri. Talhah melihat yang meninggal di atas kasur itu berada terdepan untuk masuk surganya. Kemudian di belakangnya adalah laki-laki yang meninggal kedua. Meninggal yang kedua. Yang terakhir laki-laki yang mati syahid pertama kali. Ini tidak bisa diterima oleh Talhah. Bangun dari tidur, maka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakan ini. Maka kata Nabi Sallam, apa yang membuat engkau heran wahai Talhah? Apa yang membuat engkau heran wahai Talhah? Maka dikatakan, saya
tidak menerima orang yang meninggal di atas kasurnya tetapi masuk surga mendahului dua kawannya yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka kata Nabi, apa yang membuat engkau heran? Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan amalnya baik. Masya Allah. Jadi pengen umur panjang apa pendek? Hah? Pengen umur panjang apa pendek? Pengen panjang. Tapi digunakan untuk kebaikan. Ada dua laki-laki bersaudara, adik kakak. Bersaudara adik kakak. Antum saudara dengan ini, misal contoh ya. Bersaudara. Beda umurnya 40 hari. Beda umurnya 40 hari. Salah satu dari dua bersaudara ini meninggal dunia terlebih dahulu. Lalu 40 hari, hanya 40 hari perbedaannya saja, tetapi 40 hari ini dimanfaatkan, digunakan oleh hamba tersebut untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan memperbanyak salat, derajatnya lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi. Saya tambahkan satu lagi ya. Biar tamam, biar paham kita itu tentang umur. Karena saya lihat janggut kita sudah berubah semua ini. Dulu masih hitam. Antum juga dulu waktu ketemu dengan anak dulu itu masih hitam. Bukan kulitnya ya. Janggutnya hitam. Sekarang hampir separuhnya putih ya. Itu pertandanya apa? Kumis juga sudah putih ya. Tapi masih banyakkan beliau tuh. Ya, karena beliau sering ke Kalimantan ya. Panas sana itu. Berpengaruh gitu ya. Ada di Arab itu suku Bali. Bali, bukan Bali, Balinya kita. Di sana ada suku Bali. Maka di suku Bali ini ada dua orang laki-laki yang datang kepada Nabi dan memeluk Islam. Dan memeluk Islam. Setelah memeluk Islam keduanya, salah satu dari kedua orang tersebut menunjukkan bagusnya keislamannya. Lebih sungguh-sungguh. Kesungguhannya diantaranya ditunjukkan dengan ia pergi ikut berperang bersama Nabi SAW. Jihad. Mati syahid. Lalu 1 tahun kemudian, ya, yang satunya baru meninggal dunia. Ya, baru meninggal dunia. Maka Tolhah bermimpi tentang dua orang suku Bali ini. Di dalam mimpinya, Tolhah bersama dua orang ini di hadapan pintu surga. Lalu keluarnya malaikat. Maka malaikat ini memerintahkan orang yang meninggal 1 tahun, meninggalnya enggak di medan tempur, bukan seorang mujahid, bukan seorang syahid, tetapi meninggal di rumahnya di atas ranjangnya. Tetapi dipersilahkan untuk memasuki surga lebih dahulu. Lalu orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan tempur dipersilahkan masuk surga setelah orang yang meninggal dunia 1 tahun itu. Tolhah bangun. Setelah bangun menceritakan kepada para sahabatnya. Ramai para sahabat membahas tentang cerita mimpi dari Tolhah ini. Sampailah berita ini ke kuping Nabi SAW. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Tolhah pun menemui Nabi SAW dan menceritakan itu. Maka Rasul mengatakan kepada Tolhah, apa yang membuat engkau heran? Apa yang membuat engkau heran? Bukankah yang satu itu dipanjangkan umurnya 1 tahun, dia menjumpai Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan dengan sholat ini dan itu. Maka kata Nabi SAW, perbedaan derajat antara keduanya seperti langit dan bumi. Masya Allah. Perbedaan antara dua hamba ini, orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid
dengan orang yang Allah berikan rizki berupa panjang umur tetapi diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jumpa dengan bulan Ramadan, memaksimalkan ketaatan di dalamnya. Ia pun salat ini dan itu, sujud banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan derajat keduanya seperti antara langit dan bumi. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, tetapi kita tidak lalai. Ya, kita perbanyak kebaikan. Ya, kita perbanyak kebaikan, bukan keburukan. Kalau bertambahnya umur kita, lalu kita review diri kita, oh ternyata keburukan yang banyak kita lakukan, lalai, maka itu menunjukkan kita adalah syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Waliyadu billah. Talim ini pun dalam rangka apa? Mengupayakan umur kita lebih produktif, lebih berkah lagi, ya, lebih berkah lagi. Baik, kita mulai masuk nih ke kitab nih. Kalau tadi mukadimah dulu supaya kita semangat untuk melakukan kebaikan. Kita akan melihat tulisan mu'alif rahimahullah ta'ala di halaman, kalau di sini di halaman yang ke-19. Kalau di kitab sana berapa? Coba dilihat kitabnya. Berapa? 19. Oh, atasnya ya. Oh ya, 54. Nah, halaman 54. Dibuka halaman 54. Di halaman 54, muallif menjelaskan kepada kita, menyebutkan kepada kita prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dalam masalah pendidikan. Dalam masalah pendidikan. Baik, Syekh baca nomor 1. Thayyib. Antum baca sekali lagi. Ya, lebih kencang ya bacanya. Al-Qasas ayat 2, surat yang ke-28 ayat 56. Tayyib. Saya baca ya, perhatikan tulisannya. Prinsip yang pertama, keyakinan bahwa hidayah berupa taufik, bimbingan dan peneguhan berada di tangan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka,
sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Khitab ayat ini kepada Rasulullah. Innaka, kaf dhamir, ya, khitabnya kepada Rasulullah SAW. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang dikehendaki untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Orang-orang yang layak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah yang ke-28 ayat 56. Kita bahas dulu ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita prinsip Islam dalam pendidikan, termasuk ketika kita mendidik anak kita. Siapapun yang kita didik, tidak hanya anak kita, murid-murid kita di sekolah, mahasiswa, mahasiswi antum di jamiah, semua yang kita didik. Jadi beliau menjelaskan kepada kita prinsip pendidikan secara umum. Siapapun yang menjadi peserta didik itu, ya, prinsip yang harus kita pahami yang pertama, ibu, bapak, ketika kita mendidik putra-putri kita, ya, ketika kita memiliki siswa dan siswi di sekolah kita, ketika kita memiliki santri di pesantren kita, di ma'had kita, ketahuilah, pahamilah. Yang pertama adalah hidayah berupa taufik itu mutlak hanya milik Allah. Hanya di tangan Allah. Karena hidayah itu ada 4 macam. Ya, hidayah itu ada 4 macam. Yang pertama yang disebut dengan hidayah ammah. Hidayah yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, hidayatul bayan wad dalalah wat ta'rif wal irsyad. Yang kedua, hidayah apa? Hidayatul bayan wad dalalah wat ta'rif wal irsyad. Yang ketiganya hidayatut taufiq wal ilham. Yang keempatnya hidayah untuk dapat masuk ke dalam surga. Ini 4 macam hidayah. Hidayah mana yang mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala dari 4 hidayah ini? Maka perlu dijelaskan secara tafsil. Yang pertama, ibu dan bapak yang saya muliakan, hidayatul ammah. Ya. Hidayah yang bersifat umum dan ini pun murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ammah ini hidayah yang meliputi semua makhluk hidup.
dengan jenis yang beragam. Jadi hidayah ini berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik di bumi ataupun di lautan ataupun di luar angkasa sana atau di langit. Ya. Dan murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni datang dari Allah Subhanahu hidayah ini, tidak datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya dan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ada ayat yang sering kita baca, terutama ketika kita sholat witir atau di sholat Jumat. Apa itu? Surah Al-A'la. Coba baca 1 dan 3, 1 sampai 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang keduanya? Ya. Contoh hidayah ammah ini. Ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh siapa? Fir'aun. Terjadi dialek antara Musa dengan Fir'aun. Ya. Di mana Fir'aun itu melemparkan pertanyaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa pertanyaan dari Fir'aun itu? Siapakah Tuhanmu berdua? Karena Musa itu didampingi oleh siapa? Harun ketika mendatangi Fir'aun ini. Siapakah Tuhanmu berdua? Siapa Tuhan kalian berdua ini? Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Apa jawaban Musa? Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Kemudian memberikannya petunjuk. Petunjuk. Coba dibuka surat Toha. Bawa HP kan? Kan bisa lewat HP dilihat. Surat Toha ayat 49. Sudah ada yang buka? Nah, supaya langsung dibuka ayatnya. Ada yang bisa dibuka? Baik, baca Pak. Lihat. Ketika Musa menjelaskan bagaimana Rob Musa itu. Musa mengatakan bagaimana? Qala Rabbuna, Tuhan kami itu adalah yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Jadi telah menciptakan makhluknya. Lalu summa hada. Kemudian memberikan petunjuk. Petunjuk hada dalam ayat yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama, ya, itu adalah petunjuk yang amah. Ya, petunjuk yang amah. Petunjuk yang umum. Dan para ulama menjelaskan petunjuk yang ada dalam Quran surat Toha 49 sampai dengan 50. Ketika para ulama menjelaskan kata summa hada, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, maka para ulama mengatakan bahwa hidayah yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah insting atau naluri. Ya, insting atau naluri. Contoh, kita lihat semut di tembok tuh. Semut di tembok. Semut itu ada semut
yang merupakan prajurit, betul nggak? Antum pernah perhatiin nggak? Semut yang pekerjaan sebagai prajurit, karyawan. Ada juga semut yang sebagai ratunya. Sebagai ratunya. Baik. Siapa yang mengajarkan kepada semut yang sebagai semut prajurit? Tugas-tugasnya siapa? Apakah ratunya? No, tidak. Siapa yang mengajarkan? Saya tanya, siapa yang mengajarkan semut yang merupakan semut prajurit tentang tugas-tugasnya? Siapa yang mengajarkan? Allah jawabannya. Tidak ada yang bisa mengajarkan kepada semut prajurit akan tugas-tugas, hanya Allah. Jadi dalam ayat yang mulia ini, summa hada, petunjuk ini petunjuk amma yang berlaku untuk seluruh makhluk, termasuk petunjuk yang Allah berikan kepada semut untuk mengenali, mengetahui tugas sebagai semut prajurit. Tugas sebagai semut ratu misal, apa tugasnya? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang menunjukinya? Summa hada, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Antum punya anak? Hah? Berapa? 5, Masya Allah, barakallah fi aulalik. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi putra putri antum. Masih ingat dulu ketika brojol dari rahim istri antum? Hah? Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Insya Allah masih ingat. Antum masih ingat? Masih ingat semua. Bagaimana anak yang baru lahir? Punya ilmu enggak? Hah? Punya ilmu enggak? Sama sekali enggak punya ilmu. Karena belum nuntut ilmu, baru lahir ke dunia itu. Sudah memahami sesuatu enggak? Belum. Paham ini ayahnya antum? Paham ini ibunya? Hah? Belum. Matanya sudah bisa melihat belum? Belum. Telinganya sudah bisa mendengar. Panca indera yang pertama kali yang berfungsi ketika lahir adalah kuping. Tetapi belum sempurna. Bisa mendengar tapi belum sempurna. Tetapi anak yang baru lahir ini belum memiliki pemahaman tentang apa-apa yang ada di dekatnya. Ya. Ketika didekatkan oleh ibunya, sadiu, paham sadiu? Ketika ibunya mendekatkan kepadanya sumber susunya, apakah sang anak bertanya enggak? Wahai ibu ini apa? Bertanya kepada antum enggak? Wahai ayah ini apa? Dijelaskan enggak sama antum? Diberikan tutorial sama antum? Wallahi tidak. Tetapi ketika sang ibu mendekatkan sumber susunya kepada anak yang belum tahu apa-apa, tetapi anak tersebut langsung bisa menyusui tanpa harus diajari oleh ibunya bagaimana menyusui itu. Tidak ada yang mengajarinya kecuali summa hada, petunjuk ammah yang Allah berikan kepada anak kecil ini. Ya, anak kecil ini. Itulah hidayah yang sifatnya umum. Jelas? Jelas? Jelas enggak? Hidayah yang sifatnya umum ini adalah berlaku untuk seluruh makhluknya, tidak hanya semut, tidak hanya anak kecil. Allah berikan petunjuk. Dan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari yang lainnya. Yang kedua, hidayatul bayan wad dalalah wat ta'rif wal irsyad. Hidayah petunjuk. Hidayah bayan, penjelas. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini baik kepada seorang muslim atau kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada orang kafir atau kepada orang muslim tentang apa? Tentang kebenaran.
Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10 apa berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukin kepadanya, berarti Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Tentang hidayah apa? Hidayah dua jalan. Ayat ini khonifidin menjelaskan bahwa jalan kebenaran, jalan keburukan sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah di sini, hidayah dalam ayat yang mulia ini, Al-Bayat ayat 10 adalah hidayah yang dimaksudkan tersebut adalah hidayatul bayan wad dalalah wat ta'rif wal irsyad. Allah telah menunjukkan baik kepada muslim atau kafir, ya, mukmin atau musyrik, dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan keburukan. Ya. Kepada kaum Samud diberikan hidayah enggak? Diberikan. Ya. Sekalipun kaum Samud tidak mau menerima hidayah itu, menolak hidayah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma Tsamudu fahadainahum." Ya, perhatikan ini. Wa amma Tsamudu fahadainahum. Adapun kepada kaum Samud, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Hadainahum, telah menunjuki mereka. Fastahabbul ama 'alal huda. Maka kaum Samud itu lebih memilih kebutaan daripada petunjuk, menolaknya. Allah berikan kepada orang kafir petunjuk ini, petunjuk bayan, irsyad, ta'rif, diberikan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kaum Samud. Ini yang benar, ini yang salah. Sekalipun Samud tidak mau menerimanya. Ya. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kaum Samud adalah hidayah yang kedua. Apa? Hidayatul bayan wat ta'rif. Ya. Tetapi ikhwan, teman-teman, Bapak dan Ibu saya muliakan, terkait dengan hidayah yang kedua, itu pun bisa diberikan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menunjuki dua jalan, ini benar, ini salah, kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla, tetapi hidayah yang kedua ini, hidayatul bayan wal irsyad wat ta'rif, ini pun bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai para nabi, para rasul, para ulama, para asatid, para dai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kenapa? Rasulullah adalah satu sosok manusia, nabi dan rasul yang sangat pandai menunjuki kebenaran kepada manusia ini. Rasul itu adalah manusia yang paling hebat, paling cakap, paling super di dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Ini jalan baik, ini jalan benar. Rasulullah sangat pakar di situ. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji kepakaran Nabi dalam dakwah. Apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Masya Allah. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini pujian Allah Rabbul Alamin kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Allah Azza wa Jalla, para nabi, para rasul bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan hidayah dalam bentuk hidayah yang kedua. Begitu juga para dai, para ulama. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW benar-benar ahli dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Sehingga Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu hidayah yang kedua. Allah bisa memberikan petunjuk. Selain Allah juga
manusia yang lainnya seperti nabi, para rasul, para alim ulama, asatid, para alim. Kemudian kita masuk hidayah yang ketiga. Ini adalah hidayah yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah taala. Hidayatut taufik. Ya. Hidayah untuk menjalankan kebenaran. Hidayah untuk menjalankan kebenaran. Maka hidayah itu taufik, hidayah untuk menjalankan kebenaran itu sangat penting, dibutuhkan oleh kita. Tetapi ikhwan, hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk hidayah ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang untuk menjalankan kebenaran. Ini hidayah yang sangat-sangat kita butuhkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini jalan kebenaran, ini jalan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada hamba yang dikehendakinya untuk memilih jalan kebenaran dan menjauhi jalan yang buruk. Hidayah taufik hanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mu'alif mengatakan di sini keyakinan bahwa hidayah berupa taufik. Hidayah yang ketiga, hidayah taufik. Bimbingan, peneguhan itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan untuk hambanya mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peneguhan agar hambanya bisa teguh, berdiri, istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik ini hanya murni milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diberikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Semisal Nabi SAW bisa memberikan hidayah taufik ini? Tidak, wallahi tidak. Nabi SAW, kita tahu siapa Nabi kita? Nabi terbaik, Sayyidul Anbiya, tuanya para nabi. Kenabian dan kerasulan ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik. Rasulullah diutus untuk siapa? Untuk seluruh umat, tak terkecuali. Tidak ada nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh manusia. Tidak ada. Kecuali Nabi SAW. Dan ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW. Rasul yang utama itu pun tidak mampu memberikan hidayatut taufiq. Kenapa alasannya? Karena hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa memberikan kepada hambanya. Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Ketika Nuh mengatakan kepada putranya, naik ke bahtera ini, naik ke kapal ini. Apa kata anaknya? Aku akan berenang menuju ke puncak gunung sana yang akan bisa menyelamatkan aku. Ya, Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya sekalipun, kepada anaknya sekalipun. Bahkan ketika anaknya meninggal dunia di hadapan matanya, Nabi Nuh alaihissalam melihat di hadapan matanya anaknya yang tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Bisa Nabi Nuh menyelamatkannya? Anaknya meninggal di atas kekafiran, Nabi Nuh bisa memberikan petunjuk hidayah yang taufik ini? Tidak bisa. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam bisa memberikan hidayah taufik pada istrinya? Wallahi tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Lihat dalam ayat ini. Ya. Di dalam bukunya ada itu. Jadi mu'alif membawakan dalil dari Al-Quran bahwa hidayah taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu memberikannya. Mu'alif membawakan dalil yang sangat-sangat jelas wadi. Yaitu mu'alif menukil surah
La tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksudkan di ayat yang mulia ini adalah hidayatut taufik, bukan hidayah yang pertama. Apa? Bukan hidayatul ammah, bukan hidayatul bayan wal irsyad wat ta'rif, bukan juga hidayah yang lainnya. Tetapi yang dimaksudkan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksudkan adalah hidayatut taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kecuali akan tetapi Allah yang mampu memberikan hidayah taufik kepada hambanya yang Allah kehendaki. Ikhwan, tahu enggak? Ayat ini turun berkenaan dengan apa? Hah? Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW berkenaan dengan meninggalnya paman Rasulullah. Siapa? Abu Thalib. Di mana Abu Thalib meninggal dalam keadaan berpegang teguh kepada agamanya bapaknya. Siapa? Abdul Muthalib. Dalam arti meninggal dalam keadaan musyrik. Hah? Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Musayyab radhiyallahu anhu. Ya, ayah dari Musayyab ini yang mengatakan, menceritakan peristiwa meninggalnya Abu Thalib. Jadi tatkala Abu Thalib meninggal dunia, sampai khabar ini kepada Nabi SAW. Ya, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kabar ini sampai dengan cepat kepada Nabi SAW dan Rasulullah bersegera mendatangi Abu Thalib. Ya, ini ketika di masa kritisnya, mendatangi Abu Thalib. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, ya, mengatakan kepada Abu Thalib, dan di situ ada dua orang pembesar Quraisy. Ya, di situ telah duduk Abdullah bin Abu Umayyah. Ya, di situ telah duduk Abu Jahal, orang-orang pembesar Quraisy. Sebelum datang Nabi SAW mereka sudah duduk di sana. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada pamannya yang ketika itu sedang ajar, dengan sakarat. Wahai pamanku, ucapkan oleh engkau la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut aku bisa jadikan sebagai pembelaan terhadap engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wahai pamanku, ucapkan oleh engkau la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Nabi kepada Abu Thalib. Ketika Rasul menasehati, mengajar Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dua pemimpin pembesar musyrikin Quraisy tersebut, Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Thalib, apa katanya? Wahai Abu Thalib, ya Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Kalau engkau mengatakan itu, berarti engkau membenci agamanya Abdul Muthalib. Lalu Nabi mengulangi kedua kalinya, wahai pamanku, ucapkan engkau la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut aku akan bisa membela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kedua orang ini pun mengatakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Rasulullah mengatakan lagi seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lihat. Rasulullah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pendidik. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Orang yang paling bagus di dalam mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kita ini
bisa mengenal Islam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang tadinya memusuhi agama Islam dengan melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Ada Arabi, orang Arab, pedalaman Arab datang kepada Nabi SAW. Ya, datang kepada Nabi SAW. Ketika itu memeluk Islam, tapi tujuannya untuk mendapatkan harta. Setelah memeluk Islam, dengan tujuan mendapatkan harta dari Nabi SAW, orang ini meminta kepada Nabi SAW satu kambing. Berikan kepadaku satu kambing. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW memberikan kepada orang ini bukan satu kambing, bukan 100 kambing, tetapi satu lembah yang berisikan kambing. Banyak sekali, tak terhitung. Akhirnya apa? Membuat orang ini makin apa? Makin tertarik dengan Islam. Kenapa? Islam sudah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dermawan. Datang orang ini kepada kaumnya, ceramah langsung, mendakwai kaumnya langsung, dikumpulkan kaumnya ini, wahai kaumku, masuklah Islam kalian semua. Karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan kepadaku sesuatu dengan satu pemberian yang seakan-akan dia tidak takut fakir. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul yang seperti itu, yang pandai, yang banyak menunjuki kebenaran kepada manusia. Banyak manusia yang masuk Islam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya meninggal dunia tidak mampu memberikan hidayah taufik. Ya, tidak bisa memberikan hidayah taufik. Rasulullah tahu pamannya meninggal dalam keadaan musyrik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Nabi berjanji kepada pamannya yang sudah meninggal dunia, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang larangan, ya, orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Turun pada Nabi surah At-Taubah ayat yang 113. Adapun ayat yang tentang Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik. Berulang kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Thalib, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan oleh engkau kalimat la ilaha illallah, berulang kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi yang dimaksudkan oleh mu'alif itu adalah hidayah apa? Hidayah taufik. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah taufik ini ada dua. Hidayah taufik ini ada dua. Yang pertama, hidayah taufik yang sifatnya umum. Dan Allah memberikan hidayah taufik sifatnya umum ini kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita meyakini ini, ikhwan, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengajak anak kita, putri kita untuk menjalankan apa? Untuk menjalankan ketaatan, kebenaran yang Allah ajarkan, lalu semisal putri kita, putra kita menolak, maka di dalam diri kita tidak ada kedongkolan, tidak akan marah-marah. Kan banyak di antara orang tua yang apa? Yang melakukan kekerasan, memukul putranya. Sampai melakukan apa? Melakukan sesuatu yang berlebihan. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya misal enggak ngaji, enggak puasa, enggak salat. Ingat teman, bapak dan ibu yang saya muliakan. Para orang tua,
kita tidak mampu memberikan hidayah taufik. Hanya di tangan Allah hidayah taufik tersebut. Kita hanya bisa memberikan hidayah apa? Hidayatul bayan, hidayatul irsyad kepada anak kita. Jelaskan, nak, salat itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepadamu, wahai nak. Imma anak kita tidak salat, maka kita tidak akan pernah mampu intervensi kepada anak kita itu. Tidak bisa memaksa. Nah, sesungguhnya berzina itu dilarang dalam agama kita. Kita hanya semampu menjelaskan kepada anak-anak kita tentang itu. Nah, puasa itu wajib, nah. Nah, menutup aurat itu wajib, nah. Putriku, sesungguhnya ketika engkau keluar dari rumah, bersafar, hendaknya bersama mahram. Imma anak itu menjalankan kebenaran yang kita sampaikan atau tidaknya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah dongkol kepada anak kita. Kalau kita memahami prinsip yang pertama ini, bahwa hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita memberikan hidayatul irsyad. Berikan nasihat kepada anak-anak kita. Bahayanya meninggalkan sholatnya 5 waktu. Bahayanya meninggal puasa Ramadan. Bahayanya ketika tidak menutupi aurat. Bahayanya ketika berdusta. Bahayanya ketika makan sambil berdiri. Tapi Allah yang memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik ada dua. Hidayah Islam. Alhamdulillah hidayah Islam itu sudah sampai kepada anak kita. Yang keduanya adalah hidayah taufik yang mufassalah. Hidayah mufassalah, hidayah yang terperinci. Yaitu hidayah yang Allah berikan kepada hambanya kepada kebaikan-kebaikan secara rinci. Tidak semua orang bisa berlapang dada dalam menerima syariat Islam, betul enggak? Hah? Berlapang dada dalam menerima syariat Islam masuk hidayah apa? Nah, saya tanya nih, kan kita sudah tahu tuh hidayah, sampai hidayah yang ketiga. Berlapang dada ketika menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada dengan syariat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Berlapang dada menerima perintah Allah untuk sholat yang 5 waktu. Berlapang dada untuk menutup aurat kita. Berlapang dada untuk menjaga pandangan kita. Berlapang dada untuk menahan lisan kita dari perbuatan, dari ucapan yang dusta, ucapan yang kotor. Apakah semua berlapang dada? Tidak semua. Berlapang dada dalam menerima syariat Islam itu adalah hidayah apa? Hidayah taufik macam yang kedua, mufassalat. Tidak semua orang Islam itu bisa berlapang dada dalam menerima syariat. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Apakah seluruh kaum muslimin bisa sabar dalam menjalankan ketaatan? Tidak. Allah berikan hidayah taufik berupa apa? Islam. Tapi belum tentu Allah berikan hidayah mufassalat berupa apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Apakah semua kaum muslimin merasa bersalah ketika melakukan kemungkaran? Pertanyaan, apakah seluruh kaum muslimin merasa bersalah ketika melakukan kemungkaran? Tidak semua, sekalipun dia telah mendapatkan hidayah Islam, hidayah taufik berupa Islam. Tapi tidak semua kaum muslimin bisa merasa bersalah ketika melakukan apa? Kemungkaran. Ada orang yang apa? Yang ketika lisannya berdusta, dia tidak merasa bersalah. Fine-fine aja, merasa benar-benar saja. Ada sekelompok ibu-ibu yang duduk di depan rumahnya sambil menikmati tehnya, lalu menceritakan tetangganya, fulana kan begini begitu, fulana begini begitu. Apakah semua ibu-ibu merasakan ketika sudah melakukan ghibah merasa bersalah?
berarti dia tidak mendapatkan hidayah taufik yang mufassalah. Apakah semua kaum muslimin rajin beribadah di akhir apa? Di penghujung umurnya? Apakah semua kaum muslimin segut rajin beribadah di penghujung umurnya? Tidak semua, karena sesungguhnya rajin beribadah di penghujung umur seseorang itu hidayah apa? Hidayah taufik. Yang mampu menggerakkan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik berupa model yang kedua, mufassalat. Siapa di antara kita yang selalu bersandar kepada Allah? Siapa di antara kita yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang bersandar, kadang tidak. Kadang ketika kita melakukan ibadah saja bersandarnya kepada diri kita sendiri. Betul enggak? Padahal ketika kita mampu melakukan salah satu ibadah, semisal sholat, itu bukan kemampuan diri kita, bukan. Bukan wilayah kita, bukan wilayah ustadz. Ustadz itu tidak bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang mampu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayah taufik yang mufassalat. Apakah kita kaum muslimin semua berakhlak mulia? Tidak, karena berakhlak mulia itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seluruh kaum muslimin mengikuti manhaj salafus saleh? Apakah seluruh kaum muslimin di dunia ini mengikuti manhaj para nabi dalam beragamanya? Tidak. Karena sesungguhnya mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti manhaj salafus saleh di dalam beragama itu adalah hidayah taufik. Hanya Allah yang memberikan itu. Hanya Allah yang memberikan kemampuan kepada seorang untuk mengikuti manhaj para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya tidak bisa. Dan itu termasuk hidayah taufik model yang kedua, yaitu mufassalat, yang terperinci. Yang keempat, hidayah untuk dapat masuk ke dalam surga. Ya, hidayah untuk dapat masuk ke dalam surga. Ya. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, apa perkataan mereka? Ya. Maka para penghuni surga yang sudah masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang menunjuki kami kepada surga ini. Jadi yang menunjuki masuknya surga seorang hamba itu disebut dengan hidayah untuk dapat masuk surga. Ya. Dan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diberikan oleh yang lainnya. Itulah 4 macam hidayah. Petunjuk yang pertama, hidayatul ammah. Yang kedua, hidayatul bayan, wad dalalah, wat ta'rif, wal irsyad. Yang ketiga, hidayatul taufik. Hidayah yang pertama sumbernya dari mana? Bisa dari yang lainnya? Hidayah ammah bersumber dari siapa? Dari yang lainnya bisa? Hidayah yang kedua? Iya, hidayah yang kedua bersumber dari mana? Allah. Yang kedua, manusia bisa? Bisa. Yang ketiga hidayah apa? Hidayah taufik. Yang bisa melakukan ini, memberikan ini siapa? Makhluk bisa enggak? Hidayah taufik ada berapa macam? Yaitu hidayah Islam. Yang kedua, hidayatul mufassalat. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Allah Azza wa Jalla. Hidayah yang keempat, hidayah untuk dapat masuk Islam. Siapa yang bisa memberikan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak bisa, kecuali yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini adalah dalam prinsip yang pertama adalah keyakinan bahwa hidayah berupa taufik, bimbingan dan peneguhan berada di tangan Allah. Yang dimaksudkan adalah hidayah apa?
hidayah taufik di mana yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ini, Bapak dan Ibu, ketika kita berada di sekolah, ketika kita berada di kampus, memberikan nasihat kepada murid-murid kita, mahasiswa kita tentang kebenaran, agar mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai mereka tidak melakukannya, maka tidak ada dongkol dalam hati kita. Kita akan berlapang dada. Ya, ini prinsip yang penting, yang wajib diketahui, dipahami oleh para ayah dan ibu. Jadi yang mampu memberikan hidayah taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk sholat. Yang hanya bisa kita lakukan hanya sebatas memberikan petunjuk, nasihat. Nah, kalau kamu tidak sholat, berat. Kan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa menggerakkan anak kita untuk sholat. Jadi kalau suatu ketika misal kita menasihati anak kita, nak ngaji, nak, tidak dilakukan juga. Ketahuilah sesungguhnya yang memberikan hidayah taufik itu hanya Allah. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Ini juga berlaku di dalam dakwah, ikhwan. Ketika kita datang ke kerabat kita, ketika kita datang ke tetangga kita, ketika kita datang kepada kaum muslimin, kita mengatakan, yuk sholat berjamaah di masjid. Sesungguhnya kaum muslimin, sholat di masjid itu wajib, tidak bisa ditinggalkan. Ketika mereka tidak mengikuti petunjuk hidayah irsyad ini, maka kita tidak akan membenci teman kita. Kita tidak akan membenci kerabat kita. Tetapi kita berlapang dada. Sudah memberikan nasihat kepadanya, pilihannya ada di tangan mereka. Karena sesungguhnya kita tidak bisa memaksakan. Ya, sehingga Allah mengatakan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk. Bisa dipahami prinsip yang pertama? Masya Allah, satu prinsip aja panjang ya, kalau dijelaskan ya. Satu prinsip itu, makanya buku itu sebenarnya kalau dibaca intisarinya saja teman-teman. Itu para ulama ketika membuat satu buku ya, Masya Allah. Dari satu prinsip yang inti, kalau kita jabarkan, bisa berhalaman-berhalaman. Ini belum semua. Berkaitan dengan hidayah belum semua dijelaskan. Bab hidayah ini belum semua disampaikan. Hanya sebagian kecil aja. Dan itu pun tidak panjang lebar. Tapi membutuhkan waktu. Itulah ilmu itu harus sabar belajar ilmu itu. Sedikit-sedikit. Kalau langsung blek, bosan, ya, dan sulit untuk memahami. Ya, ada pertanyaan silahkan. Tentang prinsip yang pertama dulu. Alhamdulillah, jazakallah khairan Mas atas penjelasan pada kesempatan sore hari ini. Kepada ikhwah wa akhwat yang ingin bertanya, kami buka pertanyaan, 2 pertanyaan. Tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Pengelompokan 4 hidayah ini, marojinya dari mana? Saya mendapatkan pembagian hidayah ini dari tulisan ulama kita, ulama mutakhirin, yaitu Ibnul Qayyim.
Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam At-Ta'rifat. Di dalam At-Ta'rifat. Ya, jilid 1 halaman 277. Silahkan dicek. Itu maroji. Nah, selanjutnya. Iya, untuk Ahfad, tafadhol. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Ihwah, ada yang mau bertanya kembali? Alhamdulillah. Tidak. Mungkin Sangat Ana yang jelas bertanya. sekali ya bayangnya. Ana yang bertanya. Oh, ada. Silakan. Ana yang Antum. bertanya. Oh, Masya Allah. Kedengarannya ada yang bertanya lagi. Antum, silakan. Nah, Ustaz. Berkaitan dengan Hidayatun Taufik. Ya, tadi dijelaskan masalah pendidikan kepada anak. Ya, kepada kaum muslimin misalkan kita berdakwah. Ini pada kesempatan kali ini Ana tanyakan adalah pendidikan kepada anak. Yang mana kami ya, sebagai orang tua menginginkan anak kami itu adalah mengikuti ajaran ya, Islam ini sesuai dengan ajaran Rasulullah ya, salafus soleh gitu ya. Nah, akan tetapi kadangkala anak ini susah atau tidak mau mengikuti, sehingga tadi bahwasanya kalau kita tidak menyadari atau bahwa hidayatut taufik itu adalah milik Allah, kita marah gitu Ustaz ya. Kita dongkol gitu ya. Kenapa anak ini tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini gitu. Nah, dari sini kami sebagai orang tua, apakah kami gagal mendidik anak-anak kami ini gitu. Ya, kalau dilihat dari kisah Nabi Nuh ya, yang anaknya tidak mau mengikuti bahteranya, lapang dadalah kita. Akan tetapi begitu suatu saat kita ketemu lagi untuk menasihatin buah hati kita, yang mana buah hati kita adalah celengan kita untuk bisa sama-sama kita dukung masuk surga bersama-sama. Akan tetapi anak kita misalkan belum mau mengikuti, bahkan kadangkala membantah gitu. Nah, kadang hal ini ya buat kami adalah sakit banget Ustaz itu, atau berat banget. Kadang memang marah begitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, semua kita menginginkan ketika memiliki putra dan putri, putra yang saleh, putri yang salehah. Itu keinginan kita semua. Hatta seorang yang fajir pun, ya, seorang yang tidak soleh pun, yang poleh, ketika ditanya, anakmu ingin soleh apa poleh? Jawabannya apa? Sama, ingin soleh. Jadi orang tua yang poleh, orang tua yang soleh, apalagi ketika terkait dengan anak, maka kedua-duanya menginginkan anak yang soleh dan saleh. Ya, keduanya adalah menginginkan anak yang saleh dan saleh. Tetapi perlu diingat, hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Yang harus kita pahami sebagian kecilnya. Mungkin ketika kita memberikan nasihat, tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memberikan nasihatnya karena kemarahan kita. Tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebuah nasihat yang diberikan kepada putra kita, putri kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kalau dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan memberikan warna. Salah satu warnanya adalah akan terasa sikol ucapan kita itu. Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan kita, maka keikhlasan itu akan menolong kita. Keikhlasan itu akan menolong kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dengan keikhlasannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan stempel kepada Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang mukhlisin. Keikhlasannya apa? Dibuktikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika apa? Ketika diganggu, digoda oleh seorang wanita. Wanita ini memberi kasab yang sangat biasa sekali, status sosialnya sangat tinggi sekali. Enggak jelek, cantik sekali wanita tersebut. Kira-kira bagaimana? Kita digoda oleh mantan pacar kita.
Istri kita tak berdaya, betul enggak? Apalagi didatangkan seperti ini. Kaya raya, cantik, memiliki jabatan. Ucapannya selalu ditaati oleh manusia. Hanya dengan keikhlasannya kepada Allah. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas menjalankan itu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nasihat itu dibangun dengan keikhlasan, mungkin hikmahnya, akhi, sering kita nasihatin Ustaz, putra putri kita, semakin kita sering menasehati Ustaz, semakin jauh putra putri kami dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat yang pertama, hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nyatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui daripada kita siapa yang lebih layak mendapatkan apa? Hidayah tersebut. Mungkin kita hanya ngomong doang kepada anak kita. Nak ngaji, kitanya kagak ngaji. Nak hafalin Quran, kitanya tidak menghafalin Quran. Nak jaga salat, kitanya lalai dari salat. Kita hanya menyuruh anak kita saja. Tidak dengan uswah, tidak dengan contoh. Yang keduanya bisa saja hikmahnya adalah kurangnya keikhlasan kita ketika memberikan nasihat kepada putra dan putri kita. Berikan bobot pada ucapan kita, berikan bobot pada nasihat kita. Nasihat kita dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, menasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngingetin anak kita karena Allah, bukan karena kita dongkol. Bukan karena kita dibangun di atas kemarahan. Seperti itu ya. Koreksinya ya. Allahu a'lam. Baik. Poin 2 clear. Prinsip yang kedua clear. Ya. Prinsip yang ketiga clear. Ya. Kemudian prinsip yang keempat ini yang harus diberikan sedikit penjelasan. Baca prinsip yang keempat. Nanti prinsip kedua, ketiga dibaca di rumah ya. Dibaca di rumah, dipahami dan itu clear, jelas. Adapun prinsip yang keempat, silakan yang bawa bukunya baca. Ayo silakan yang mau baca, baca bukunya. Prinsip yang keempat. Ya, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan umat manusia seluruhnya beriman. Allah Maha Kuasa menjadikan putra putri antum kita semua, ya, menjadi putra putri yang beriman, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dilakukan, larangannya Allah mampu menjadikan itu semua. Kenapa? Karena semua yang terjadi di dunia ini itu terjadi karena iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ketika Allah menghendaki seluruh umat manusia ini beriman, terjadi. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak beriman, maka tidak akan terjadi. Kita menginginkan anak kita beriman dan saleh. Ketika Allah tidak menghendaki, kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Allah atau kehendak kita? Ketika kita menginginkan anak kita beriman, saleh, taat, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala
Kehendak siapa yang akan terjadi? Kehendak Allah Subhanahu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini adalah dengan iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Kenapa? Karena langit dan bumi, semua yang berada di antara langit dan bumi, siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menguasainya? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak akan terjadi pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Tidak akan pernah terjadi pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, dunia, rajanya siapa? Pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Saya tanya, kemusyrikan yang dilakukan oleh orang musyrik terjadi dengan kehendak siapa? Mulai goncang deh, kaidahnya sudah disampaikan tadi. Kaidah intinya sudah disampaikan tadi. Seluruh yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan. Kemusyrikan orang-orang musyrik, kemusyrikan yang dilakukan orang-orang musyrik terjadi dengan kehendak siapa? Hah? Mana dalilnya? Masya Allah Subhanahu menghendaki kemusyrikan orang. Al-An'am 107 Allah menyebutkan, dan kalaulah Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan mempersekutukannya. Dalam Al-An'am ayat yang ke-107, coba antum buka Al-An'am 107. Ini menunjukkan bahwa kemusyrikan orang-orang musyrik itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menjelaskan, dan kalaulah Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka. Dan kamu sesekali bukanlah pemelihara mereka. Jadi kemusyrikan yang dilakukan orang-orang musyrik itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil, sebagai bukti, prinsip yang keempat ini. Meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan umat manusia seluruhnya beriman berdasarkan firman yang tadi dan juga ditambahin. Oke, contoh yang kedua, saya tanya kepada teman-teman, Bapak dan Ibu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat, kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, terjadi dengan kehendak Allah apa tidak? Hah? Terjadi juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 137 nanti dibuka di rumah. Saya tanya yang ketiga, contoh yang ketiga. Di dunia ini beragam agama, betul enggak? Ada agama apa? Apa lagi? Iya, sebut agamanya, agama apa? Di dunia ada agama apa? Selain Islam. Buddha, Konghucu, apa lagi? Hah? Berbagai macam agama. Kok bisa terjadi? Banyak agama di dunia ini, tidak hanya Islam. Yang di dunia hanya Islam, kok bisa terjadi? Keberagaman agama di dunia terjadi dengan kehendak Allah, bukan? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, andai Allah berkehendak untuk menjadikan umat ini satu, pasti bisa. Tapi nyatanya apa? Allah berkehendak tidak menjadikan umat ini menjadi satu, Islam Muslim tidak. Orang mendapatkan petunjuk dan orang berjalan di atas kesesatan dengan kehendak Allah, bukan? Hah? Itu berjalan semua berdasarkan iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat teman-teman sekalian, sedikit saya ingin jelaskan. Iradah itu ada dua macam. Iradah kauniyah, dan iradah kauniyah sama dengan
masyiah Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh kejadian pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak ini, iradah kauniyah, kehendak kauniyah ini mesti terjadi. Sekalipun Allah tidak menyukainya. Contoh, peperangan yang berkecamuk. Sekarang perang apa? Yang masih berlaku, yang berlangsung di dunia ini? Ukraina dan Rusia. Masih berkecamuk kan? Peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, iradah Allah bukan? Terjadi karena iradah Allah atau bukan? Terjadi karena iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan, menghendaki terjadinya peperangan ini, terjadi enggak? Sekalipun Allah tidak menyukainya. Allah suka perang enggak? Enggak menyukai perang. Kita suka perang enggak? Enggak suka perang. Itu iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah. Yang kedua, iradah syar'iyyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang Allah cintai saja. Ya. Yaitu kehendak syariat. Kehendak syariat ini diketahui dari mana? Dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Diketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Diketahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perintah Allah itu dicintai, disukai, tetapi sekalipun belum tentu terjadi. Contoh. Ya. Hah? Maghrib. Oh, iya. Terakhir nih. Taubat. Orang yang bertaubat dicintai oleh Allah enggak? Amalan bertaubat dicintai Allah enggak? Dicintai. Apakah semua manusia bisa melakukan taubat ini? Sekalipun tidak dicintai, sekalipun dicintai, berdasarkan iradah Allah Subhanahu wa taala, tetapi iradah syariah ini belum tentu terjadi. Sedikit. Itu saja penambahannya. Yang lainnya bisa dibaca. Jadi tidak semua poin-poinnya saya jelaskan di sini. Saya hanya menjelaskan poin-poin yang sekiranya penting untuk diberikan tambahan penjelasan. Tetapi ala kulihal bukan itu menunjukkan tulisan mu'alif tidak jelas. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tulisan mu'alif itu jelas sekali, tetapi hanya memuat yang pokok-pokoknya saja. Terkadang di bagian-bagian dari yang pokok itu kita membutuhkan penjelasan. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menjelaskan pada kajian sore hari ini. Alhamdulillah pembahasan pertama